Rapat evaluasi bulanan di lantai 5 kantor PT Cakrawala Nusantara, Jakarta Selatan, terasa mencekam. Siang itu, menjelang zuhur, Manda Sari Utami, Kepala Strategi Konten, duduk di antara para kepala tim lainnya. Udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu mengusir ketegangan yang menyelimuti. Di hadapan semua staf, Wakil Direktur Operasional yang baru, Damara Harjo, melemparkan kalimat dingin. "Kalau nggak suka, silahkan keluar," sambil tersenyum. Sebuah penghinaan yang menusuk, membuat yang lain hanya menunduk. Tapi dalam hati Manda, ia bertekad tak akan pergi dengan tangan kosong. Damar, pria necis usia 40-an dengan senyum diplomatis dan aroma parfum mahal, datang dari cabang Surabaya dengan reputasi reformis struktural. Dalam sebulan, ia sudah berhasil mendiamkan beberapa senior. Gayanya halus, tapi perintahnya tajam dan merugikan. Manda masih ingat pertemuan pertama, Damar merendahkannya di depan umum dengan kalimat, "Oh, ini Mbak Manda ya, kukira lebih tinggi." Sejak itu, Manda sudah merasa ada yang tidak beres. Manda, 32 tahun, telah menjabat Kepala Strategi Konten selama 5 tahun, berkontribusi besar sejak perusahaan masih berupa ruko kecil di Tebet. Ia membangun sistem analitik jejak data dari nol, membawa kampanye klien kosmetik nasional mencapai miliaran, dan menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan tumbuh menjadi raksasa digital. Hidupnya sederhana, tinggal bersama ibu di rumah petak Rawamangun dan sebagian besar gajinya untuk pengobatan ibu yang diabetes. Baginya, uang bukan motivasi utama, melainkan rasa memiliki terhadap apa yang sudah ia bangun di perusahaan ini. Di kantor, ia dikenal tegas, berani beropini, dan dihormati junior karena selalu turun langsung membimbing. Namun, sejak Damar datang 2 minggu lalu, suasana kantor berubah drastis. Kepala keuangan lama cuti tanpa alasan, kepala kreatif didegradasi, dan rapat menjadi ajang kontrol. Manda tetap berani menyuarakan keberatan, seperti pemangkasan anggaran konten literasi digital yang berdampak sosial besar. Tapi sinyal aneh mulai muncul. Email tak dibalas, akses jejak data terhambat, dan yang paling menyakitkan, junior-juniornya diminta melapor langsung ke Laras Ayu, asisten administrasi 24 tahun yang baru 2 bulan bergabung. Laras, yang secara informal sangat dekat dengan Damar, tiba-tiba dipromosikan menjadi project officer tanpa pengalaman strategis. Di rapat evaluasi itu, Manda kembali mempertanyakan keputusan Damar menghapus program CSR literasi digital. "Pak Damar, tidak sebaiknya program ini dievaluasi ulang? Data engagement-nya sangat tinggi." Damar membalas dengan senyum santai namun penuh ancaman, "Mbak Manda, kalau tidak nyaman dengan perubahan ini, pintunya terbuka loh." Ruangan mendadak sunyi, semua mata tertunduk, menghindari pandangan Manda. Darah Manda mendidih, tapi ia tak ingin menunjukkan emosi. Ia menutup laptop, bangkit, dan keluar tanpa kata. Langkah kakinya menggema di koridor. Dalam perjalanan pulang dengan angkutan umum, ponsel Manda tak berhenti berdering. Klien bertanya mengapa ia tak hadir presentasi, junior bingung, dan direktur lama sudah mendengar gosip pengunduran dirinya. Anehnya, tak ada email resmi dari HRD, seolah kejadian itu tak pernah terjadi. Malam itu, saat membuka laptop di kamarnya, Manda masih bisa mengakses jejak data, sistem analitik kebanggaannya yang terdaftar atas namanya. Namun, notifikasi di dashboard membuatnya terperangah. Akses verified by larascakrawala.co pukul 23.31. Sistem yang ia bangun dengan keringat bertahun-tahun kini diakses tanpa izin oleh gadis yang baru 2 bulan di perusahaan. Manda sadar, ini bukan konflik biasa, melainkan permainan yang sudah direncanakan. Mereka tak hanya ingin menyingkirkannya, tapi juga mengambil karyanya. Malam itu, Manda tak tidur. Di beranda kecil, menatap langit Jakarta yang keruh, ia teringat nasihat ibu, "Kalau orang jahat menyerangmu, jangan balas dengan kejahatan, tapi jangan juga diam saja."
Ia mengambil napas panjang dan membuat keputusan. Mereka mungkin mengira ia akan kalah dan pergi, tapi mereka salah besar. Ia tak akan keluar dengan tangan kosong. Kebenaran harus terungkap. Jejak data masih dalam genggamannya. Bukti-bukti tersimpan rapi dan harga dirinya tak akan diinjak-injak. Malam itu, ia mulai menyusun langkah pertama. Mereka pikir aku lelah, padahal aku hanya sedang mengukur arah angin sebelum menyalakan api. Senin pagi, Manda kembali ke kantor tanpa kartu identitas. Ia duduk di ruang rapat lantai 4 yang sepi, membawa laptop pribadi, tak menyapa siapapun, dan tak masuk email kantor. Ia tahu, saat musuh merasa aman, mereka jadi lebih jujur. Namanya sudah dihapus dari sistem absensi, akun email dan grup internal sudah mengeluarkannya. Laras Ayu sudah nyaman duduk di meja kerjanya yang dulu. Barang-barang pribadi Manda, termasuk muk kesayangan, sudah dikemas dalam kardus di pantry. Semua orang bersikap seolah ia mengundurkan diri, tapi tak ada yang berani menyebutkannya langsung, seolah nama Manda membawa sial. Disinilah kekuatan jejak data yang mereka lupakan. Sistem analitik yang Manda bangun dari 03 tahun lalu terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI atas nama pribadinya dengan nomor registrasi IDHKI 2203-458MSU. Perusahaan menggunakannya tanpa perjanjian lisensi, mengira itu milik perusahaan karena Manda adalah karyawan. Mereka salah. Selama seminggu di ruang rapat terpencil itu, Manda mengobservasi sistematis, mencatat akses jejak data, merekam percakapan, dan menerima informasi dari 3 junior yang diam-diam loyal padanya. Dina, salah satu juniornya, mengirim tangkapan layar email damar ke tim IT. Silahkan kembangkan sistem baru mirip dengan yang sebelumnya. Kita beri nama Cakra Pulse. Ini bukti jelas bahwa mereka tahu jejak data bukan milik perusahaan. Malam itu, Manda menghubungi Mika, teman kuliah yang kini pengacara idealis spesialis HKI digital. Mika sangat antusias. Manda, ini kasus yang kuat. Dokumentasi kepemilikan kamu lengkap. Bukti penggunaan ilegal jelas. Dan sekarang ada bukti niat untuk menggandakan tanpa izin. Mereka menyusun strategi jangka panjang. Somasi resmi, pengumpulan bukti tambahan, dan juga perlu jalur publik. Manda menyatakan siap, bahkan lebih dari siap. Langkah pertama Manda adalah mendaftarkan biro konsultasi kecil bernama Sinyal Etika di Bekasi, lengkap dengan NPWP dan izin usaha. Ia membangun situs web sederhana dan menghubungi 4 klien besar lamanya. Bu Ratna dari perusahaan kosmetik dan Pak Hendra dari startup fintech. Keduanya menyatakan ketidakpuasan dengan Cakrawala setelah Manda tidak aktif dan siap bergabung dengan Sinyal Etika. Loyalitas mereka bukan pada perusahaan, melainkan pada kualitas dan pemahaman Manda. Ini bukan balas dendam. Ini membangun sesuatu yang lebih baik. Manda memberi waktu seminggu untuk observasi, menunggu Damar membuat kesalahan fatal. Prediksinya terbukti. Malam Jumat, saat membantu ibu minum obat, Manda membuka jejak data dari perangkat cadangan. Ia tersenyum pahit melihat aktivitas login pukul 02.17 dini hari dari alamat IP yang mengarah ke rumah pribadi Damar Raharjo di Cipete. Ini bukan lagi penggunaan untuk kepentingan perusahaan, melainkan pencurian data pribadi. Manda mengambil tangkapan layar semua bukti, menyimpannya, lalu berbisik menatap foto ibunya. Kalau ini perang, mereka lupa. Aku bukan tentara, aku pembuat senjatanya. Keesokan harinya, Manda kembali ke ruang rapat lantai 4, menyusun dokumentasi pola diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari jendela, ia melihat Laras keluar masuk ruangan Damar, membahas Cakra Pulse yang harus selesai dalam 2 minggu, agar tidak bergantung pada yang lama lagi, maksudnya jejak data. Malam itu, Manda menghubungi Mika yang semakin antusias mendengar bukti-bukti baru. Manda, dengan bukti sebanyak ini, kita tidak hanya bisa menang di jalur hukum,
tapi juga bisa membuat mereka terpojok di mata publik. Mereka memutuskan menyusun somasi komprehensif, menuntut penghentian penggunaan jejak data, ganti rugi, dan pengakuan publik. Mika mengingatkan, setelah somasi ini tidak ada jalan mundur, mereka pasti akan menyerangmu balik. Manda menjawab, aku sudah siap, malah sudah tidak sabar. Dalam perjalanan pulang, Manda merasakan ketenangan. Ia akan bersuara dengan cara yang tak pernah mereka duga. Surat somasi dikirim. Manda dan Mika bertemu 3 kali di kedai kopi terpencil, menyusun setiap kata dengan teliti, didukung bukti HKI, log akses damar, email instruksi penggandaan, dan percakapan staf. Mika menyarankan strategi bertahap, somasi sebagai pukulan awal, lalu kumpulkan bukti dari reaksi mereka, dan jika tetap arogan, publikasikan. Manda sempat khawatir pencemaran nama baik. Tapi Mika meyakinkan, kalau bukti kamu valid dan kamu memang pemilik sah sistem itu, kamu bukan memfitnah. Kamu sedang membela hak kekayaan intelektual milik sendiri. Ini dilindungi hukum. Somasi dikirim via email resmi, surat fisik ke kantor pusat, dan salinan ke HRD serta direktur utama. Isinya detail. Jejak data adalah karya pribadi Manda yang terdaftar resmi, penggunaan tanpa lisensi adalah pelanggaran hukum. Batas waktu respons 3 kali 24 jam. Efek somasi langsung terasa. HRD panik, laras cemas memeriksa sistem, dan server perusahaan mendadak pemeliharaan. Staf loyal mengirim kabar, Mbak, kantor kayak ketakutan, tapi semua pura-pura santai. Setelah 3 hari berlalu, balasan email dari divisi hukum perusahaan datang, nadanya dingin dan meremehkan. Setelah penelitian menyeluruh, tidak ditemukan pelanggaran hak cipta apapun. Dengan ini, kami anggap permasalahan selesai. Manda membaca berulang kali, menahan emosi. Mereka benar-benar meremehkannya. Mika justru tertawa. Ini bagus, Manda. Kita butuh mereka bersikap seperti ini. Arogansi mereka akan memperkuat langkah berikutnya. Tak lama, Damar mulai membangun narasi di media sosial, mengunggah tulisan panjang yang sok bijak tentang pihak yang terganggu dengan perubahan dan inovasi. Menuduh fitnah dan tuduhan tidak berdasar. Laras ikut berkomentar, bangga bekerja di lingkungan yang menghargai transparansi dan integritas. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang iri dengan kesuksesan kita. Mereka berusaha menjatuhkan kredibilitas Manda. Di tengah kekacauan itu, Manda menemukan folder lama di hard drive cadangan. Email dari 6 bulan sebelumnya. Percakapan antara dia dan Damar saat Damar masih di Surabaya, di mana Damar meminta Manda menyerahkan jejak data ke manajemen pusat. Manda menolak sopan, menjelaskan itu karya pribadi yang dibangun di luar jam kerja. Email penolakan ini, dengan tanda terima otomatis, membuktikan Damar sudah lama tahu jejak data bukan milik perusahaan dan sudah merencanakan untuk mengambilnya. Mika sangat antusias. Manda, ini bukti niat jahat yang sudah direncanakan dari lama. Dengan bukti yang semakin kuat, mereka memutuskan langkah selanjutnya, menghubungi jurnalis. Mika mengenal Randi dari kanal Etika ID. Manda menyusun berkas bukti sistematis, kronologi teknis, bukti HKI, log penggunaan ilegal, email lama, dan pola diskriminasi. Randi menghubungi Manda dalam 3 jam. Mbak Manda, data yang diberikan sangat kuat dan lengkap. Ini bisa menjadi artikel investigatif yang menarik perhatian publik. Ia memperingatkan konsekuensi publikasi. Manda setuju wawancara tak resmi, wajah tak ditampilkan, nama disamarkan jika mau. Ia sudah tak peduli konsekuensi pribadi, yang penting kebenaran terungkap. Perubahan sikap di kantor semakin jelas. Rekan-rekan menghindari Manda, tapi ada juga yang diam-diam menyemangati. Yang mengejutkan Pak Hendro, mantan Direktur Keuangan yang digeser Damar, mengirim pesan, yang kamu lakukan benar Manda. Aku ada dokumen yang mungkin kamu perlu lihat. Kita ketemu di tempat biasa. Di warung kopi dekat stasiun, Pak Hendro menyerahkan map coklat tipis berisi notulensi rapat direksi rahasia. 7 bulan lalu, Damar pernah mengusulkan migrasi paksa aset digital karyawan menjadi milik perusahaan, namun ditentang keras Komite Etika Internal. 2 bulan setelah ditolak,
Komite itu dibubarkan tanpa alasan jelas. Aku tidak berani bicara saat itu karena takut posisiku terancam. Sekarang, posisiku sudah hancur, jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi, kata Pak Hendro menyesal. Dokumen itu adalah peluru emas membuktikan apa yang terjadi pada Manda adalah bagian dari rencana besar. Keesokan harinya, Etika.id merilis artikel investigatif. Perusahaan digital diduga menggunakan sistem tanpa hak. Penciptanya angkat bicara. Artikel itu menyebar cepat, memicu diskusi di berbagai media sosial. Randi memperingatkan, "Mbak, artikel ini bisa meledak lebih besar dari yang kita bayangkan. Mbak harus siap kehilangan segalanya kalau mereka menyerang balik dengan keras." Manda menatap layar ponsel, sadar ini bukan lagi permainan kecil. Ini arena pertarungan habis-habisan. Tapi ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Pagi itu, Manda terbangun dengan ratusan notifikasi. Artikel Etika.id sudah jadi perbincangan hangat di dunia maya, menyebar di grup alumni, forum pencari kerja, dan komunitas teknologi. Ponselnya tak berhenti berdering, pesan dukungan dari teman lama dan klien, tapi juga sindiran dan pertanyaan tentang motivasinya. Manda memilih tak membalas, membiarkan informasi tersebar. Reaksi di kantor lebih dramatis, manajemen mengadakan rapat darurat. Laras marah menyalahkan tim IT atas kebocoran sistem, padahal itu hak Manda sebagai pemilik. Damar berusaha tenang dengan memo internal, situasi saat ini adalah salah paham. HRD memeriksa ulang kontrak kerja, khawatir celah hukum. Di tengah kepanikan itu, Manda mendapat kabar gembira dari Bu Mira, mantan kepala HRD yang pensiun dini. Bu Mira mengirim email melampirkan notulensi rapat direksi 7 bulan lalu, persis seperti yang diceritakan Pak Hendro. Usulan Damar untuk migrasi paksa aset digital karyawan ditolak Komite Etika Internal, dan 2 bulan kemudian komite itu dibubarkan. Ini semakin memperkuat bukti pola Damar menyingkirkan siapapun yang menghalangi rencananya. Artikel investigatif itu membuat staf Cakrawala akhirnya mendapat penjelasan atas keanehan yang terjadi. Percakapan di pantry mulai terbuka meski masih berbisik. Junior-junior yang dulu Manda bimbing mulai berani mengirim pesan dukungan pribadi. "Mbak, kami semua tahu sistem jejak data itu hasil kerja keras Mbak sendiri." Sementara itu, Damar mengintensifkan upaya membalikan narasi. Ia menghubungi media, menggambarkan Manda sebagai mantan karyawan yang tidak bisa menerima perubahan. Laras ikut bersaksi, Mbak Manda memang pintar, tapi belakangan ini sikapnya berubah, sering menentang kebijakan baru. Namun, strategi ini justru memicu reaksi balik. Influencer karir dan teknologi mulai membahas kasus ini dari sudut pandang perusahaan yang menghapus kontribusi perempuan dan karyawan senior disingkirkan dengan cara halus. Seorang pengamat bisnis ternama mempertanyakan etika bisnis perusahaan teknologi Indonesia. Berapa banyak lagi inovator-inovator lokal yang hasil karyanya dicuri dengan dalih milik perusahaan? Diskusi meluas ke pengalaman serupa pekerja kreatif. Melihat situasi tak terkendali, perusahaan melakukan tindakan putus asa, menghapus semua jejak kontribusi Manda, mengganti namanya di video profil dan kampanye besar dengan nama Laras, bahkan mengganti foto profil tim yang menampilkan wajah Manda dengan foto stok. Mereka juga mengirim memo internal bernada ancaman. Jangan percaya berita-berita dari luar, ingat bahwa nasib kita semua tergantung pada stabilitas perusahaan. Ironisnya, memo itu bocor ke publik dalam 2 jam, menjadi bahan tertawaan netizen yang melihatnya sebagai bukti kepanikan. Situasi makin memanas ketika beberapa mantan karyawan berani bersuara, menceritakan ide-ide mereka yang diambil tanpa kredit atau diskriminasi. Pak Hendro bahkan memberikan wawancara eksklusif ke Etika.id, menceritakan bagaimana Damar menyingkirkan orang-orang yang menghalangi rencananya. Wawancara itu viral, memperkuat posisi Manda. Publik mulai melihat pola, ini bukan hanya kasus jejak data, tapi budaya perusahaan yang bermasalah. Di tengah situasi yang memanas, Manda mendapat informasi mengejutkan dari Dina. Seorang mantan pengembang sistem bernama Adi ingin memberikan informasi penting. Mereka bertemu di kedai makan Cawang.
Adi membawa tas ransel berisi dokumen dan file digital, terlihat gugup tapi bertekad. Mbak, saya tidak tahan lagi menyimpan ini. 3 bulan lalu, saya diminta untuk membuat sistem yang persis meniru jejak data. Adi menunjukkan faktur pembayaran ke developer luar, roadmap pengembangan, dan yang paling mengejutkan, rekaman suara percakapan antara dia dan Damar. Klon saja sistemnya, dia sudah pergi kok, kita namakan saja beda biar aman. Rekaman itu adalah bukti telanjang niat jahat mereka. Adi juga menginformasikan bahwa Chakra Pulse hampir selesai dan akan diluncurkan dalam 2 minggu, diklaim sebagai inovasi original tim internal. Malam itu, Manda menghubungi Mika yang sangat antusias mendengar rekaman Damar. Manda, dengan bukti ini kasus kita tidak hanya kuat dari segi hukum, tapi juga akan sangat efektif di mata publik. Suara Damar sendiri yang mengakui instruksi untuk mencuri sistemmu. Mereka memutuskan menyiapkan pengungkapan tahap kedua yang lebih besar, presentasi publik komprehensif. Mika mengabarkan, ada undangan yang menarik untukmu Anda, Forum Etika Digital Indonesia di Bandung minggu depan. Mereka mengundangmu sebagai pembicara utama dengan tema integritas dan inovasi. Manda menatap email undangan itu lama. Ini bukan sekadar panggung publik biasa. Ini adalah arena pembakaran terakhir untuk semua kebohongan mereka. Ia tidak perlu berpikir lama. Tanggal konferensi diumumkan, Sabtu 2 minggu lagi, di Ballroom Hotel Arya Duta Bandung. Manda mendapat slot pembicara utama sebelum makan siang. Selama persiapan, ia dan Mika bekerja keras menyusun presentasi strategis. Setiap slide dan data diperiksa teliti. Manda menolak semua wawancara media dan tetap diam di media sosial, mengikuti saran Mika. Keheningan kadang lebih kuat daripada 100 kata. Mika selalu mengingatkan, ini bukan soal balas dendam atau dramatisasi. Ini soal keadilan dan presisi. Kamu harus tampil sebagai profesional yang membela haknya, bukan sebagai korban yang mencari simpati. Damar tidak tinggal diam. Ia menghubungi sponsor konferensi untuk membatalkan Manda, menuduh Manda akan merusak iklim investasi teknologi Indonesia atau tidak stabil secara emosional. Namun, panitia bertahan karena desakan publik. Yang menarik, nama Damar tiba-tiba muncul di daftar peserta sebagai pengamat, menandakan ia akan hadir untuk memantau langsung. Hari H tiba. Ballroom penuh sesak ratusan profesional, pengusaha, akademisi, jurnalis, dan pejabat pemerintah. Manda mengenakan blazer hitam polos, riasan minimalis, ditemani sahabatnya Jenna. Kamu terlihat tenang, tapi aku tahu kamu pasti deg-degan, kata Jenna. Aku tidak deg-degan karena takut, aku deg-degan karena sudah tidak sabar menyampaikan kebenaranku, balas Manda. Mika menyerahkan flash disk berisi backup bukti terakhir, mengingatkan, bukan kamu yang berutang pada mereka, merekalah yang berutang padamu. Ketika namanya dipanggil, Manda melangkah mantap ke podium, ruangan hening. Inovasi tanpa integritas adalah racun, dan saya berdiri di sini sebagai bukti nyata dari racun itu. Kalimat pembuka itu langsung menciptakan ketegangan. Slide pertama menampilkan paten jejak data atas namanya, dokumen legal resmi. Slide kedua membandingkan kode jejak data dan Chakra Pulse, menunjukkan kemiripan mencolok. Ruangan semakin hening, peserta memotret dan mencatat intensif. Slide ketiga adalah tangkapan layar email internal Laras dan tim pengembang. Bikin saja yang mirip-mirip. Mas Damar bilang, jangan terlalu sama persis, tapi fungsinya harus identik. Gumaman tak percaya terdengar. Slide keempat adalah puncaknya, rekaman suara Damar yang diberikan Adi. Klon saja sistemnya, dia sudah pergi kok, kita namakan saja beda biar aman. Ruangan gempar. Saat rekaman selesai, Manda memberi jeda. Rekaman itu adalah instruksi langsung untuk mencuri hasil karya saya. Bukan interpretasi, bukan dugaan, tapi fakta yang terekam dengan jelas. Di tengah kegemparan, seorang peserta dari belakang berdiri dan keluar ruangan dengan cepat. Itu Damar Raharjo. Kepergiannya justru menambah drama, memperkuat kebenaran yang disampaikan Manda. Seperti yang baru saja kalian saksikan, kebenaran memang kadang membuat orang tidak nyaman, kata Manda tenang.
Manda melanjutkan, menjelaskan dampak lebih luas kasus ini, budaya pencurian karya intelektual di dunia kerja Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan Manda tentang inovator muda yang karyanya dicuri, ide-ide brilian yang tak mendapat kredit, dan talenta lokal yang memilih pindah ke luar negeri menciptakan resonansi kuat. Sesi tanya-jawab interaktif. Manda menyatakan tak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi keadilan harus ditegakkan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan HKI, sistem pengakuan kontribusi individu, dan keberanian bersuara. Setelah sesi resmi, banyak peserta mendekat, memberikan dukungan atau berbagi pengalaman serupa. Jurnalis meminta wawancara, pengusaha menawarkan kerjasama. Yang paling mengharukan, seorang mahasiswa mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, terima kasih sudah berani bersuara. Saya juga pernah mengalami hal serupa saat magang, tapi tidak punya keberanian untuk melawan." Manda memeluknya, berbisik, "Jangan pernah takut untuk membela yang benar. Kebenaran memang tidak selalu mudah, tapi selalu sepadan dengan perjuangannya." Klip video presentasi Manda tersebar di media sosial dalam hitungan jam. Rekaman suara Damar dan perbandingan kode viral, #jejak data kembali trending. Kutipan Manda, "Kalian bisa menghapus nama saya dari server, tapi tidak dari sejarah," menjadi viral. Banyak pengamat menyebut presentasi itu puncak pertarungan etika digital Indonesia. Dalam perjalanan pulang, ponsel Manda tak berhenti berdering. Kali ini bukan karena kontroversi, melainkan apresiasi dan dukungan. "Mbak Manda sudah mengubah cara orang memandang hak kekayaan intelektual di Indonesia," kata Jena. Manda bangga melihat diskusi konstruktif tentang melindungi hak pekerja kreatif. Malam itu, di beranda rumah kecilnya, Manda merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Bukan ketenangan karena menang, tapi karena melakukan yang benar. Ibu Manda berkata singkat, "Anak mama memang sudah dewasa, tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara." Manda tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. "Balas dendamku sudah selesai, tapi hasilnya baru mulai tumbuh." 2 hari setelah presentasi di Bandung, dampaknya nyata. 3 klien besar PT Cakrawala Nusantara mengumumkan pemutusan kerjasama. Investor menarik dana, valuasi perusahaan anjlok 30% dalam seminggu. Forum startup lokal membatalkan semua kerjasama. HRD mengirim surat putus asa ke staf. Kerusakan reputasi sudah terlalu luas. Dalam rapat terbatas rahasia, Dewan Komisaris memutuskan memecat Damar Raharjo. Alasan resmi, restrukturisasi organisasi. Nama Damar dihapus dari situs web dan media sosial perusahaan. Laras Ayu mengundurkan diri, posisinya tak bisa dipertahankan. Semua ini terjadi tanpa Manda melakukan apa-apa lagi. Presentasinya sudah cukup memicu reaksi berantai yang menghancurkan mereka dari dalam. Manda menolak semua wawancara tentang pemecatan Damar. Untuk apa? Mereka sudah menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. "Aku tidak perlu menambah luka pada orang yang sudah jatuh," katanya pada Jena. Beberapa hari kemudian, Damar Raharjo mengirim permintaan terhubung di platform profesional. Tanpa pesan, hanya nama yang menggantung. Manda menatapnya lama, tidak menerima, tidak menolak. Ia biarkan permintaan itu menggantung, seperti luka yang tak akan dijamah lagi. Manda fokus ke depan. Bersama Jena, ia resmi meluncurkan Sinyal Etika, konsultan strategi konten berfokus integritas dan keberlanjutan di kantor sederhana di Bekasi Timur. "Kami tidak mengejar tren, kami membangun makna," filosofinya. 3 bulan pertama, 6 klien besar dari perusahaan lama pindah ke Sinyal Etika. Tim kecil terbentuk dengan 5 mantan staf yang pernah diperlakukan tidak adil, berbagi visi yang sama. Prinsip Sinyal Etika berbeda, tidak ada lembur berlebihan, waktu refleksi mingguan, strategi konten yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Di sini kita tidak hanya membuat konten, kita membangun nilai. Kantor kecil di Bekasi berkembang, klien baru berdatangan. Manda diundang sebagai dosen tamu di berbagai universitas, berbagi pengalaman tentang etika kerja dan HKI, selalu menyampaikan satu pesan. Kebenaran itu tidak harus diteriakkan dengan keras, tapi harus dijaga dengan teguh.
Beberapa bulan kemudian, permintaan terhubung dari Dama Raharjo muncul lagi, kali ketiga dalam setahun. Manda membiarkannya membeku di sana, pengingat masa lalu yang tak perlu disentuh. Kekuatan bukan milik mereka yang teriak paling keras, tapi milik mereka yang tetap berdiri kokoh setelah semuanya terbakar. Suatu sore, saat mereview laporan keuangan Sinyal Etika yang stabil, Jenna bertanya, "Kamu pernah menyesal dengan semua yang terjadi?" Manda menatap langit sore Jakarta yang kemerahan. "Tidak, aku hanya menyesal kenapa tidak melakukannya lebih cepat. Karena ternyata banyak sekali orang yang mengalami hal serupa, tapi tidak berani bersuara. Kalau aku tahu dampaknya akan sebesar ini, mungkin aku akan lebih cepat bertindak." Kini, setiap ada karyawan muda yang meminta saran, Manda selalu berpesan, "Dokumentasikan semuanya. Pahami hak-hakmu, dan jangan pernah takut untuk berdiri tegak ketika kamu tahu kamu benar." Sinyal Etika mungkin tak sebesar perusahaan lama, tapi disinilah Manda menemukan kebahagiaan sejati. Malam itu, sambil membereskan meja kerja, ia melihat foto tim kecilnya. 5 orang dengan cerita pahit masing-masing, kini bersama membangun sesuatu yang lebih baik. Ia teringat kata ibu, hidup bukan tentang seberapa tinggi kamu bisa naik, tapi seberapa tegar kamu bisa berdiri saat jatuh. Manda tak jatuh, ia menemukan tempat di mana ia bisa berdiri tegak dengan seluruh integritasnya. Pulang malam itu dengan tas kanvas lamanya, Manda melihat notifikasi terakhir di ponsel, permintaan terhubung dari Dama Raharjo keempat kalinya. Ia tersenyum tipis, memasukkan ponsel ke tas tanpa membukanya. Ia sudah belajar, tidak semua pintu yang mengetuk perlu dibuka, dan tidak semua masa lalu yang mencoba kembali perlu disambut. Ia membiarkannya menggantung selamanya. Kekuatan bukan milik yang berteriak paling keras, tapi milik yang pulang dengan korek api dan membakar cukup untuk semua orang melihat kebenaran. Dan malam itu, Manda pulang dengan korek api yang masih dipegang erat, siap menyalakan api kebenaran kapan saja dibutuhkan.